Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyahu wa rasulahu ba'da. Usikum wa ya wa nafsi bi taqwallah faqad fazal mu'minuna muttaqun ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat maghrib musala Al-Falah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini saya dan Bapak Ibu semua bisa bertemu ya di musala yang tercinta ini. Maka dari itu, marilah pada kesempatan malam hari ini kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya atas kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul, dapat melangkahkan kaki kita menuju mushola Al-Falah, menunaikan ibadah wajib kita yaitu ibadah sholat maghrib berjamaah. Dan kenikmatan lainnya ialah kenikmatan berupa kesehatan yang kita miliki dan keimanan yang kita rasakan serta ketakwaan yang pada diri kita pasti sedang naik karena kita menghadiri sebuah majelis ilmu pada hari ini. Tak lupa sholawat serta salam tentunya marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, uswatun hasanah kita doakan beliau, baik keluarga beliau, baik para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, serta para pendakwah, ulama-ulama yang terdahulu telah meneteskan darah mereka demi tegaknya Islam. Dan pada hari ini kita masih mendapatkan effort dari mereka, usaha dari pendakwah terdahulu. Dan semoga Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak di Yaumul Qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini alhamdulillah saya bisa hadir ya, bisa menunaikan kewajiban saya untuk mengisi pengajian walaupun tadinya saya meminta bapak saya Pak Dedio untuk menggantikan. Saya minta ke Dik Fahmi, Dik Iqbal nami mboten saged sedaya. Nggih dikarenakan saya baru saja menunaikan kewajiban saya juga kuliah PPG, sudah ujian ataupun sidang seminar ya. Alhamdulillah lancar dan dari jadwalnya sore menjadi pagi. Entah ini karena Allah Subhanahu wa taala memberikan saya kemudahan dalam menunaikan kewajiban-kewajiban saya tentunya. Kalau sore pastinya saya capek ya. Pastinya capek dan tidak mungkin bisa mengisi pengajian. Masya Allah merencanakan sesuatu begitu indah. Allah merencanakan sesuatu yang tidak saya sangka-sangka. Hingga yang harusnya sore menjadi pagi. Dan alhamdulillah Allah dapat memberikan saya kesempatan untuk hadir pada malam hari ini. Dan semoga apa yang nanti saya sampaikan bisa memberikan faedahnya bagi Bapak Ibu semua dan khususnya kepada diri saya pribadi. Bapak Ibu semua, hari ini saya ingin menyampaikan bahwasanya apa yang saya alami, bahwasanya bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala itu perlu kita lakukan. Jadi tema malam hari ini ialah cara kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang kita rasakan, yang kita miliki ataupun kesempatan-kesempatan yang kita miliki. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersyukur dengan cara beribadah lebih dikencangkan, terutama ibadah sunnah. Bahkan Aisyah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah,
mengapa engkau melakukan ibadah-ibadah sunnah sampai kaki beliau itu bengkak. Bahkan Rasulullah melaksanakan sholat sunnah, sholat yang dimana itu disunahkan, dikerjakan mendapat pahala dan tidak dikerjakan rugi. Insya Allah Rasulullah yang notabene sudah di sudah didapatkan surga bagi beliau, sudah dinaskan beliau itu masuk surga, sudah terjamin beliau itu masuk surga, namun beliau senantiasa melaksanakan ibadah sunnah itu seperti ibadah wajib, terus menerus rutinitas beliau. Dan Aisyah radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasul, mengapa engkau melakukan ibadah-ibadah sunnah sampai kaki engkau bengkak, sampai engkau merasakan sakit? Dan Rasulullah menjawab, ya istriku Aisyah, bahwasanya aku melakukan ibadah-ibadah ini karena rasa syukurku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah memberikan begitu banyak kenikmatan kepadaku, tentunya dengan para sahabatnya yang sangat menyayangi beliau, istri-istrinya. Masya Allah. Kalau di sini Bapak Ibu semua pernah bersyukur, kira-kira mendapat apa nggih Bapak Ibu? Bersyukur atas mendapat kenikmatan kesehatan, nopo mendapatkan hadiah tunai, misalnya 50 juta rupiah, nopo setiap hari selalu bersyukur Bapak Ibu, coba. Setiap hari bersyukur nggih? Insya Allah nggih. Alhamdulillah. Di sini berarti senantiasa bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang hanya bersyukur ketika beliau mendapatkan sesuatu di dunia ini, misalnya harta, bersyukur. Namun ketika harta itu diambil, pasti kata-kata yang keluar, ya Allah, kenapa engkau mengambil semuanya? Ya Allah, kenapa engkau mengambil jerih payah yang telah aku lakukan, aku usahakan. Padahal semua itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari zaman Rasulullah selalu mengajarkan bahwasanya kita sebagai manusia harus senantiasa bersyukur dengan mengucap alhamdulillah. Setiap sesuatu hal yang kita kerjakan itu kita mengucap alhamdulillah. Pada surat Ibrahim ayat 7 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Surah Ibrahim ayat 7. Nah, pada ayat ini menegaskan bahwasanya rasa syukur itu harus kita implementasikan atau kita lakukan, bukan hanya sekedar ucapan mawon, tapi harus kita tunaikan juga. Kita punya rasa syukur, cuman hanya di titik syukur itu kita tidak tunaikan, bahwasanya kita merugi karena tidak bisa menunjukkan rasa syukur kita. Ibarat kata ketika bapak di sini, yang pasti sudah berkeluarga, pasti usahanya untuk mendapatkan seseorang yang dicintainya pasti dengan usaha, dengan ucapan lalu usahanya atau ikhtiarnya, tindakannya, nggak mungkin hanya ucapannya saja. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga seperti itu. Kita berucap syukur, kita juga harus menunaikan tindakannya. Lalu dengan apa Bapak Ibu semua? Misalkan ketika kita mendapatkan suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa harta, kita sedekahkan harta itu sebagian atas rasa syukur kita. Istilahnya syukuran, kalau di sini mengundang Bapak Ibu semua untuk hadir syukuran karena mungkin mendapatkan amanah baru sebagai pimpinan, mendapatkan harta
maka disedekahkan dengan cara syukuran bersama-sama. Nah, ini bisa dijadikan sebagai implementasi dari tindakan kita dalam bersyukur. Nah, bagaimana? Yang pertama, ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu selalu mengingat. Yang pertama harus mengingat dan merenungi setiap nikmat. Sekiranya kita mendapatkan nikmat satu, kita renungi nikmat itu. Jangan sampai kita berbangga diri, oh ini hasil usahaku. Padahal di situ ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Misalkan Bapak Ibu di sini, bapak-bapak bekerja misalnya nandur pari, usahanya nandur pari. Alhamdulillah hasil panennya melimpah. Itu berkat usaha dari bapak yang menandur pari sama menanam pari tadi, sama hasil dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Menghilangkan hama-hama yang ada ataupun musim-musim yang tidak menguntungkan bagi para petani. Dan itu pasti mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan rasa syukur kita oh berarti ketika ini panennya sudah bagus, berarti ini ada sesuatu yang Allah berikan kepada saya. Maka itu harus direnungi. Oh, ini dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hal-hal itu kecil. Misalnya Bapak Ibu mendapatkan hadiah dari snack. Kula riyen nate pernah dapat snack niku hadiahnya Rp2.000. Nggih, tapi angsal kalih nggih ten mriki kula. Ini ku 2 kali. Dan niku kula pun napa jenenge niku pun kula rencanakan badhe kula masukkan ke infak ngoten. Malah angsal malih. Masya Allah, Allah memberikan langsung. Dan bapak kula nggih angsal. Tiang mriki nggih Pak, sing angsal snack niku yang dapat hadiah namung kula sampe bapak. Padahal mboten mangertos nek niku wonten hadiah. Mboten mangertos nek kula angsal hadiah niku kalih. Masya Allah, luar biasa sekali bahwasanya Allah memberikan nikmat yang saya rencanakan. Mungkin ini Bapak Ibu bukan berarti sombong ataupun apa, tapi ini bisa jadi wasiat kita ataupun kita itu mengingat kita bahwasanya jika kita merencanakan yang baik, maka Allah akan lebihkan. Dengan tadi mendapat, misalnya dengan cerita saya tadi, saya mendapat itu hadiah 2.000 mau saya niatkan infakkan, Masya Allah dapat lagi. Dan itu jika kita lakukan Bapak Ibu semua, kita meniatkan bahwasanya apa yang kita terima dan kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan dibalas lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha Pemberi rezeki. Bahkan jika kita Ar-Rahman, bahwasanya Allah itu memberikan nikmat itu kepada seluruh alam, seluruh manusia. Walaupun manusia itu beriman ataupun tidak beriman, Allah memberikan kepada mereka nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ada lagi nikmat bagi manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala berupa Ar-Rahim. Bahwasanya Allah memberikan kasih sayang itu khusus bagi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang harus pastinya muslim. Bagi Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Adil. Allah itu menempatkan dirinya itu adil kepada manusia. Namun manusia itu diberikan pilihan. Pilihannya berupa kamu mau menjadi orang yang beruntung di dunia saja ataupun dunia dan akhirat. Pasti Allah memberikan rezeki pada setiap makhluk hidup. Hewan, tanaman yang notabene cuma diam. Tanaman nggak bisa jalan kemana-mana. Mencari makannya hanya lewat bantuan cahaya
matahari fotosintesis lewat tanah yang di bawahnya, akar-akarnya berserabut sampai kemana-mana. Nah, itu bentuk rizkinya Allah pada makhluk hidup. Dan kita pada malam hari ini harusnya bersyukur karena kita adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang paling sempurna, mempunyai akal. Kalau kita lihat hewan niku, hewan niku bisa kemana-mana, punya jantung juga. Kalau burung itu bisa terbang, namun mereka nggak punya akal. Mereka kalau mati ya sudah. Berbeda dengan nantinya kalau kita berkorban hewan yang kita sembelih akan kita jadikan kendaraan menuju surga. Nah, seperti itu Bapak Ibu semua yang saleh dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan momentum pada malam hari ini tentunya dengan bermajelis, saya sering sampaikan bahwasanya ketika kita bermajelis pada malam hari ini seperti malam hari ini, kita yang pertama akan mendapatkan iman. Tentunya jika kita berniat, niat itu sudah dinilai satu pahalanya. Kita sudah niat ke sini berarti iman kita itu sedang naik, dan pastinya derajat kita akan dinaikkan. Itu yang pertama, faedah dari kita bermajelis. Yang kedua, imun itu sesuatu yang membuat diri kita itu kuat, kebal dari penyakit. Seperti kalau ada yang berkata itu bahwasanya dokter itu imun yang paling dahsyat pada diri manusia itu adalah rasa senang, rasa gembira. Misalnya Bapak Ibu semua di sini bertemu dengan teman-teman Bapak Ibu semua, mungkin teman SMP ataupun tetangga, saged bersilaturahmi, bertegur sapa, saling bercerita saat pengajian nomor sabade pengajian nomor saderinge pengajian dimulai ya Bapak Ibu. Insyaallah. Mboten apa Bapak Ibu. Insyaallah semua dinilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala tergantung dari keikhlasan kita, niat kita yang kita rasakan pada malam hari ini. Semoga Allah memberikan pada diri kita terus keimanan dan ketakwaan sehingga kita mau bermajelis terus, mau mengintrospeksi terus diri kita agar menjadi diri yang lebih baik dengan melalui majelis-majelis ilmu. Cas diri kita, charger diri kita menjadi diri yang lebih baik tiap waktu. Jadi jangan pernah Bapak Ibu semua merasakan, oh aku sudah beriman, aku sudah bertakwa, aku stuck di sini atau berhenti di sini. Jangan sampai begitu. Terus kita berusaha untuk menjadi orang yang baik, kita terima ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Meskipun ilmu itu pasti ada yang ilmu itu pasti kadang kayak sama lagi, materinya sama, namun itu sebagai pengingat bagi diri kita untuk senantiasa beristiqomah dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi mengingat dan merenungi setiap nikmat, baik kecil maupun besar. Kira-kira kalau kecil, saya itu dapat tadi 2.000, saya rencanakan masukkan uangnya ke infak. Tapi kalau saya mendapatkan uang yang lebih besar nominalnya, mungkin 100 juta, apakah mungkin saya akan masukkan ke dalam infak semua? Pasti tentunya tidak. Itu manusiawi, pasti hanya beberapa persen, ya 2,5%-nya paling. Maka dari itu Allah memberikan kadang nikmat kepada manusia, bagi saya itu cuma segitu, biar dimasukkan lagi ke infak. Dan itu insya Allah nanti pahalanya jika kita walaupun sedikit menginfakkan, tapi itu kita ikhlas, ikhlas ridho, ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala, pasti akan mendapatkan ganjaran yang lebih banyak walaupun dibandingkan dengan nominal yang mungkin bagi orang-orang kaya itu hanya remeh. Mungkin orang kaya hanya memberikan infak itu 100.000 belum, kita hanya 2.000 belum. Buatan sah insecure ya bahasa sekarang. Gak usah malu, Insya Allah ganjarannya kita tidak tahu, yang menilai Allah Subhanahu wa taala. Kita keringat
Dengan keringat kita mungkin sehari dapat 70.000, mereka hanya dengan tanda tangan tes mendapat 100 juta. Pasti ikhtiarnya berbeda, ya. Usahanya berbeda, Allah pasti juga menilai berbeda. Jadi jangan pernah ragu untuk berinfak meskipun itu hanya kecil nominalnya. Namun insya Allah itu menjadi pemberat kita nantinya saat yaumul hisab nantinya. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua tentunya tadi mengucap alhamdulillah dalam setiap keadaan kita. Baik keadaan kita itu sedang terpuruk, ya, maupun sedang naik-naiknya atau bagus-bagusnya, mendapat kenikmatan ataupun mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun keadaan kita itu sulit, Bapak Ibu, seperti kalau kita krisis, ya, krisis dompet kosong, ya, dompetnya nggak ada isinya, kita tetap bersyukur alhamdulillah. Pasti Allah memberikan lewat jalur yang tidak disangka-sangka. Ya. Kita besok kurban, ya. Kurban, alhamdulillah sudah kumpul 2 juta. Meskipun saya sendiri pun bisa berkurban, namun insya Allah, ya, belum bisa memberikan contoh, namun insya Allah jika Allah memberikan rezeki ke depannya, insya Allah saya juga akan berkurban. Kita niatkan dulu Bapak Ibu, kita punya uang 2 juta mungkin, ternyata buat kebutuhan yang mendesak, kita pilih mana coba? Pilih tetap dipakai atau kebutuhan yang benar-benar kebutuhan itu menuntut kita untuk menggunakannya. Pasti kita niat kita gunakan untuk kebutuhan penting kita ataupun kebutuhan primer kita. Dan insya Allah Allah pasti akan mengganti uang yang kita gunakan dengan uang yang lain. Dan pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan orang yang niatnya itu baik. Walaupun kita pada hari yang ditentukan berkurban kita belum mampu, namun kita mempunyai niat itu, insya Allah niat itu dinilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha kita pasti dinilai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat kurban pasti kita juga mendapat daging kurban. Alhamdulillah, Islam itu sangat baik. Islam itu sangat memberikan kultur atau kebudayaan yang sangat baik dengan cara membahagiakan orang-orang di sekitar. Bahkan non muslim pun dapat, orang-orang tidak muslim, bukan orang Islam itu pun dapat. Rasulullah itu mengajarkan bahwa semua, tetangganya itu orang kafir ataupun bukan orang muslim pasti diberi. Bahkan seorang Abu Hanifah, itu tetangganya itu non muslim, nggak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sering membuat keburukan kepada Abu Hanifah berupa air yang terus mengalir mengalir ke sampingnya itu rumahnya Abu Hanifah dengan namanya itu air kecomberan, terus sapi tank, itu sapi tanknya itu diharapkan di situ, jadi baunya sama airnya itu kan mengalir ke situ. Tapi Abu Hanifah malah berpikir bahwasanya tetanggaku ini masih sehat, tetanggaku ini alhamdulillah masih ada di sampingku, tidak pergi kemana-mana. Bahkan pada suatu waktu malamnya itu pemuda ini berpesta pora, sama rekan-rekannya, mengganggu Abu Hanifah, tapi beliau bersabar atas ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan suatu ketika orang ini yang biasanya malam-malam itu kumpul-kumpul dengan teman-temannya, berpesta pora di situ, malamnya itu hening, Abu Hanifah malah berkunjung menanyakan kesehatan orang tersebut. Mulia sekali ulama Abu Hanifah ini tentunya. Kalau kita pastinya sudah marah, apalagi kalau lewat jam 10 masih ada berisik-berisik, masih nyetel lagu dangdutan, pasti sudah dimarahi, langsung dilabrak bahasanya, langsung diparani, dijak bukan yang
Baik ya. Bapak Ibu semua, salah satu contoh dari Abu Hanifah itu tadi bahwasanya Allah itu memberikan ujian kepada manusia. Bahkan sekelas Abu Hanifah itu harus berdampingan dengan orang yang bukan orang beriman. Tapi Abu Hanifah membalasnya dengan baik. Nah, di sini Bapak Ibu semua, kesulitan yang kita hadapi itu pasti atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dan manusia itu diberikan ujian. Jika manusia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti manusia itu akan meyakini bahwasanya ujian yang diberikan kepadanya itu tidak akan melebihi batas kemampuannya. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya barang siapa yang tidak bersyukur atas sedikit maka ia tidak mampu bersyukur atas yang banyak. Hadis riwayat Ahmad. Jadi seseorang yang tidak bersyukur mendapatkan nikmat walaupun itu kecil, pastinya nikmat besar tidak mungkin dia akan bersyukur. Misalnya kita mendapatkan tadi uang 2000 gitu. Kita bersyukur, pasti kita mendapat uang besar, masih 50-50 antara bersyukur atau tidak, namun kemungkinan pasti bersyukur karena mendapat yang kecil saja bersyukur. Kalau orang itu mendapat 2000 rupiah nggak bersyukur, pasti mendapat uang yang lebih banyak, pasti banyak yang nggak bersyukur bahwa menilai itu hasil jerih payahnya. Seperti itu Bapak Ibu. Yang ketiga, menjaga nikmat yang telah diberikan. Nah ini, menjaga nikmat yang telah diberikan. Bahwa setiap nikmat yang kita miliki itu adalah sebuah amanah. Amanah itu apa Bapak Ibu? Amanah. Ya, kepercayaan. Kepercayaan yang diberikan kepada diri kita. Bahwa kita itu harus menjaga nikmat yang kita miliki. Menjaganya itu ya berupa bentuk kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kalau kita diberikan nikmat kesehatan, kita harus menjaganya. Sementara kalau harta kita itu banyak, maka kita harus mempergunakannya dengan baik, dengan hal-hal yang baik. Kita punya nikmat 50 juta, kita belikan motor buat bekerja. Baik apa mboten Bapak Ibu? Baik. Kalau kita buat pekerjaan beli motor untuk kerja nggak masalah. Kita buat beli motor ya harganya mahal ya Bapak Ibu, hanya untuk pamer. Ya. Misalnya udah punya motor bisa dipakai bekerja, beli motor lagi. Akhirnya motornya dua. Pengen manas-manasi tanggane. Nah itu nggak boleh. Itu berarti tidak mempergunakan barang itu sesuai fungsinya dan niatnya tidak bagus, maka hitungannya nanti dia tidak amanah dalam menjaga ataupun menerima memanfaatkan harta yang dimilikinya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, waktu kayamu sebelum datang waktu miskinmu, waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu, dan hidupmu sebelum datang matimu. Hadis riwayat Hakim. Yang pertama, ada 5 perkara nikmat yang kita miliki. Waktu muda, Bapak Ibu di sini merasa masih muda atau enggak? Masih nggih, semangatnya masih muda. Kalau kita bilang umur nggih. Kalau dibilang waktu muda itu kisaran umur 15 sampai 40 tahun. Di sini wonten boten Bapak Ibu yang umurnya kirang dari 40 tahun. Napa tesih wonten? Sinten? 17 nggih, 17 tambah pinten Pak? Nggih 17 diwali nggih 71 nggih. Nggih, Masya Allah masih dipergunakan dengan kebaikan berupa bermajelis
ilmu, dipergunakan sebaik mungkin untuk tilawatul Quran, untuk bersedekah dan lain-lain. Maka dari itu Bapak Ibu semua, jika kita masih muda, kita pergunakan waktu kita itu untuk kebaikan. Di sini saya yakin Bapak Ibu semua pasti mudanya itu berbuat baik. Karena saya pernah dengar wasilah wejangan dari guru saya bahwasanya habit kebiasaan di masa tua adalah kebiasaan di masa muda. Dan saya yakin Bapak Ibu semua di sini pasti mudanya senantiasa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bermajelis ilmu. Karena di masa tua masih masih menjalankan kebiasaan di masa muda. Dan saya yakin guru saya itu pasti pengalamannya sudah banyak. Guru saya itu sudah sepuh, tapi dia masih berbuat kebaikan dan insya Allah pahalanya pasti akan mengalir. Nah ini di ilmunya ditularkan ke saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua untuk meningkatkan semangat tentunya dalam beribadah, dalam menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang selanjutnya waktu sehat yang kita miliki. Pasti orang sakit itu kalau orang yang sedang merasakan sakit itu ingin sembuh. Dia pasti mengupayakan segala sesuatu agar dia sembuh, berobat, direwangi berobat ke sana kemari untuk sembuh. Direwangi menghabiskan hartanya untuk sembuh. Kalau kita sadari Bapak Ibu semua, kita di sini pasti sehat. Kalaupun sakit pasti cuma pilek. Sami kalian pulau niki pilek ya, flu. Alhamdulillah Allah memberikan penyakit berupa flu ini untuk nantinya memperingatkan saya bahwa saya bisa sakit. Dan Bapak Ibu semua pasti juga nanti bisa sakit. Nah kita pergunakan waktu ini seperti bermajelis ilmu ini. Dan Masya Allah kita lakukan dengan baik, dengan hal-hal yang bermanfaat. Lalu waktu kayamu, Bapak Ibu semua di sini pernah kaya nopo dereng? Sampun merasa kaya semua itu kalau merasa cukup pasti merasakan kaya. Beda dengan orang kaya yang notabene itu sudah kaya dipandang sudah kaya tapi merasa dirinya itu harus lebih kaya lagi. Nggak puas mengejar harta itu nggak pernah puas. Bahkan rumahnya sudah 5 sana sini tapi masih kurang. Dibujuk rayu ngasih tanda tangan untuk proyek ini dengan kerugiannya nanti lingkungan sekitarnya menjadi kumuh karena limbah-limbah dari pabrik yang didirikan itu. Dan mereka tidak pernah merasa bahwa dirinya itu cukup. Maka dari itu mereka akan terus mencari kekayaan itu walau mereka sudah tua sampai mereka meninggal. Dan nauzubillah, jangan sampai kita mempunyai sifat seperti itu. Bahwasanya diri kita merasa cukup, kita merasa bahwa diri kita itu sudah dapat hidup melalui harta kita itu kita sudah dinyatakan mampu dan kita merasa kaya dalam artian kita itu punya bisa berinfak, bisa bersedekah, bisa berkurban dan yang lain-lain. Kalaupun kita belum bisa berkurban, kita niatkan yang tadi. Insya Allah menilai niat kita dan usaha kita mengumpulkan sedikit demi sedikit. Bahkan orang yang haji itu ada banyak yang bilang di berita-berita bahwasanya nabungnya itu dari 1000 sampai banyak. Bahkan tukang becak ada film juga tukang bubur naik haji. Nah itu juga bisa jadi motivasi sampai 1000 episode. Masya Allah yang nonton sampai lupa sama episode mana yang kira-kira dari awalnya itu kapan sampai lupa, sampai tahu-tahu sudah tamat. Nah itu salah satu cerita dari publik dari TV kita.
sebuah motivasi bahwasanya kalau kita lihat di berita ada orang yang jalan kaki, tapi nggak mungkin jalan kaki sampai ke Mekah, pasti naik kapal, nggak mungkin berenang ya, nggak mungkin ya Bapak Ibu. Jadi pasti mereka juga punya niat, punya usaha, mungkin karena dia sudah memperkirakan uangnya tidak cukup, maka dia meminim atau memanage uangnya itu sampai ke sana itu benar-benar mungkin hanya sisa berapa gitu. Jadi makanya mereka jalan kaki. Dan semoga orang yang memiliki niat yang baik dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu waktu luang kita dapat kita berikan, mungkin jika kita masih kuat tenaga kita, ada pengajian kita bantu dengan tenaga, dengan ngewangi napa niku dekor napa nata kursi nata meja, nata panggung napa kalau kita masih kuat, masih ada waktu luang. Kalau nggak bisa dengan harta kita, kalau nggak bisa lagi dengan doa. Kalau kita sudah sepuh, nggak punya harta mungkin nggak punya tenaga, kita cukup mendoakan. Doa itu pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadi mungkin Bapak Ibu, pasti Allah akan menilai dari doa kita tersebut. Lalu Bapak Ibu semua yang selanjutnya, oh ya, masih ada waktu hidupmu. Jadi kita masih hidup ini kita pergunakan sebaik-baiknya. Kita manage diri kita manage apa yang kita miliki. Mungkin uang kita, uang bulanan kita. Mungkin uang bulanan kita manage, kita atur. Mungkin ngoni anak pinten setiap bulannya. Mungkin sekian ratus ribu. Mungkin lagi untuk kebutuhan sehari-hari sekian juta mungkin ya. Mungkin untuk kita bersedekah sekian pinten, sekian juta nomor sekian ribu satu bulan, sekian ratus ribu insya Allah, dan seterusnya. Kita manage hidup kita itu dengan baik, kita tata keseharian kita dengan baik. Mungkin seminggu sedekah berapa kali, dan insya Allah pahala istiqomah dari kita melakukan sebuah amalan pasti akan membawa diri kita itu selamat sampai surga. Nanti Allah akan menanyakan amalan apa yang kamu miliki semasa di dunia, semasa kamu masih hidup, dan itu pasti akan ditanyakan nantinya. Lalu yang keempat, tentunya tadi memperbanyak sedekah dan berbagi kepada semua atau sesama. Kita bersedekah tadi, kita manage waktu kita untuk bersedekah, uang kita untuk kehidupan kita dan untuk kita bersedekah. Di sini ada ada Al-Quran ada ayat yang bunyinya, saya bacakan artinya saja. Di sini perumpamaan atau infak yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir terdapat 100 biji. Nah, diibaratkan di sini ini dari surat Al-Baqarah ayat 261 bahwasanya di sini sebutir benih ini bisa menjadi 100 biji tiap-tiap bulir ya. Ini mah tiap-tiap bulir ya Bapak Ibu. Di dalam Al-Quran, ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Bahwasanya ada 7 bulir. Satu bulirnya itu 100 biji. Kita kalikan saja 700. Berarti 700 pahala yang kita akan dapatkan setiap infak yang kita keluarkan. Masya Allah, ini bisa menjadi ladang amal ada pemberat kita nantinya di surga. Kita punya amalan-amalan yang baik. Lalu tentunya tidak hanya kita berinfak, tidak hanya kita mengeluarkan uang kita ataupun harta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga pastinya ketika orang itu bersyukur, implementasinya pasti pada ibadah wajib mereka, yaitu sholat dan puasa Ramadan. Dan itu harus kita perbaiki. Sholat kita tentunya yang menjadikan pembeda antara orang kafir dan orang Muslim. Jadi orang yang mengaku Islam tapi nggak pernah sholat itu berarti kategorinya orang kafir atau orang yang
sudah tahu bahwasanya agama itu benar tapi tidak melakukannya, maka termasuk orang munafik. Jadi dia tahu bahwasanya dia percaya Allah itu ada, namun dia itu tidak menunaikan ibadahnya, sama saja zong, nanti tidak akan mendapat surga Allah Subhanahu wa taala atau naungan nantinya di akhirat. Karena itu pada surat Al-Baqarah ayat 152 menegaskan bahwasanya ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadamu, dan janganlah pula kamu mengingkari nikmatku. Jika Allah memberikan nikmat kepada kita, kita ingat bahwa nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala itu nikmat kita, pasti Allah akan mengingat bahwasanya apa yang kita keluarkan adalah karena di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ibadah sholat kita perbaiki pasti akan menjamin bahwasanya kalau saya sering mendapatkan pengalaman dari diri saya ataupun dari ustadz-ustadz saya, bahwasanya ketika manusia itu baik sholatnya dalam kategori sholatnya itu 5 waktu dijalankan, pasti keseluruhan ibadahnya pasti akan baik. Apalagi ibadah-ibadah yang mesti sedekah itu pasti lebih baik, dan itu pasti dijamin. Bahwasanya ada ustadz yang bilang kalau orang itu baik sholatnya, pasti yang lain akan ikut baik, karena Allah akan memperbaiki orang-orang yang mungkin memudahkan orang-orang itu ketika dia tidak punya uang untuk bersedekah. Dengan kita sholat wajib 5 waktu ditambah sunnah-sunnah yang insya Allah itu akan memperbaiki sholat-sholat wajib kita, dan itu pasti Allah akan memberikan harta kepada diri kita melalui banyak. Harta itu enggak cuman uang, namun juga kesehatan, juga kesempatan kita, tenaga kita, dan kita bisa gunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan pastinya itu akan baik jika kita memperbaiki sholat. Lalu ya saya bilang tadi, bersyukur melalui kesabaran dengan menghadapi ujian. Kalau biasanya kalau kita mendapatkan mungkin sesuatu hal yang kita tidak inginkan, ataupun sesuatu hal yang mungkin kita rasa itu menjadi ujian diri kita mengucap alhamdulillah ala kulli hal. Karena alhamdulillah Allah memberikan sesuatu, menetapkan sesuatu kepada diri saya, meskipun itu ujian. Nah, ini kita bisa terapkan pada diri kita, baik sulit maupun senang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah perkara-perkara yang kita hadapi akan dipermudah. Mungkin kita merasa kita tidak dapat apa-apa, namun Allah telah memberikan kepada kita itu kenikmatan yang mungkin kita tidak sadari. Kalau di sini kita masih bisa berdiri, sedangkan orang lain tidak bisa berdiri, hanya bisa duduk. Mungkin orang yang duduk itu bersyukur atas nikmatnya bisa duduk, karena orang lain nggak bisa duduk, hanya bisa berbaring. Kalau orang lain berbaring, dia bersyukur bahwasanya dia bisa sholat berbaring, masih bisa diberikan kehidupan. Maka dia lebih bersyukur lagi, dia masih diberikan kehidupan daripada orang yang sudah tidur di alam kubur. Itu bahwasanya orang kafir nantinya pada saat dibangkitkan, dia ingin bahwasanya diberikan kesempatan lagi untuk hidup kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya orang itu akan menyesal pada akhirnya, seperti orang-orang kafir yang nantinya akan dibangkitkan. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia akan melakukan kebaikan-kebaikan jika dia dihidupkan kembali. Namun Allah menegaskan dia tidak akan pernah menghidupkan orang tersebut, karena waktunya sudah ditentukan, umurnya sudah ditentukan, rezekinya sudah ditentukan. Masya Allah. Semoga Bapak Ibu semua, alhamdulillah waktu sudah mau isya ya. Saya cukupkan. Bapak Ibu semua, semoga apa yang saya sampaikan memberikan khususnya diri saya menjadi diri yang lebih baik lagi, dan meningkatkan keimanan dan tentunya ketakwaan saya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan umumnya kepada Bapak Ibu semua di sini mendapatkan keimanan yang bertambah, charger iman, dan tentunya akan menimbulkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sekian Bapak Ibu semua, mungkin banyak salahnya dari saya ataupun perkataan saya yang mungkin kurang teratur ataupun perkataan saya yang masih kurang berkenan kepada Bapak Ibu semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.